Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Berjumpa kembali dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga. Hari ini, Senin 29 Juni 2026, bersama saya Claudia Lasarusli. Sebelum merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, selamat pagi Bapa. Puji syukur kami naikkan kepadamu untuk penyertaan dan kasih setiamu dalam istirahat kami tadi malam. Terima kasih untuk nafas kehidupan yang masih Engkau berikan kepada kami. Kami ingin mengawali hari ini dengan firman Tuhan. Pimpinlah kami ya Tuhan, berilah kami pengertian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, bacaan firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini diambil dari Ayub 39 ayat 13 sampai 25. Saya akan membacakan ayatnya yang ke-22 sampai dengan 25. Demikian firman Tuhan. Engkaukah yang memberi tenaga kepada kuda? Engkaukah yang mengenakan surai pada tengkuknya? Engkaukah yang membuat dia melompat seperti belalang? Ringkiknya yang dahsyat mengerikan. Ia menggaruk tanah lembah dengan gembira. Dengan kekuatan ia maju menghadapi senjata. Ia menertawakan kedahsyatan dan tak pernah ketakutan. Ia pantang mundur menghadapi pedang. Saudara-saudara yang terkasih, renungan ini saya ambil dari renungan wasiat dengan judul Tak Gentar oleh Ketakutan. Bayangkanlah seekor kuda perang dalam parade militer. Ia tidak takut suara trompet atau guntur di langit. Saat kepanikan melanda di sekelilingnya, kuda itu tetap tegak, gagah, seolah tahu tugasnya adalah maju, bukan mundur. Tuhan memakai gambaran ini untuk mengingatkan Ayub dan kita bahwa sesungguhnya keberanian bukan milik mereka yang tidak pernah takut, melainkan mereka yang tetap melangkah meskipun ada ketakutan. Ayub 39 adalah bagian dari jawaban Tuhan kepada Ayub yang mengeluh karena penderitaan. Tuhan menunjukkan kebesarannya lewat ciptaan, burung unta yang aneh dan kuda yang berani. Dikatakan bahwa kuda menertawakan kedahsyatan dan tak pernah ketakutan. Kuda tidak gentar oleh ketakutan, melainkan melampauinya. Allah tidak hanya menciptakan, tetapi juga membekali ciptaannya dengan sifat khusus sesuai perannya. Jika kuda dibentuk untuk berperang tanpa gentar, apalagi manusia yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Kuasa Tuhan memberi kita kekuatan dan keberanian untuk menghadapi tantangan. Bapak Ibu, tentu kita tidak asing dengan dongeng Putri dan sang pangeran kodok. Sang putri menemukan kodok yang jelek dan menjijikkan. Kodok itu berkata, "Cium aku, dan aku akan berubah jadi pangeran tampan." Putri ragu. Siapa yang mau mencium kodok? Tetapi akhirnya dia memberanikan diri. Satu ciuman, dan ajaib, kodok berubah menjadi pangeran tampan. Beberapa waktu yang lalu saya membaca ringkasan buku berjudul Kiss That Frog, karya Brian Tracy dan anaknya Christina. Di situ disebutkan bahwa setiap hari kita dikelilingi oleh kodok masalah yang membuat kita stres,
kodok kebiasaan buruk, kodok hubungan toksik, kodok hutang yang menumpuk, kodok ketakutan yang melumpuhkan. Kodok-kodok ini duduk di depan kita setiap hari, menatap kita, melompat-lompat di sekitar kita, mengganggu kita, dan membuat hidup terasa berat. Dan seperti putri dalam dongeng, kita punya pilihan, membiarkan kodok itu pura-pura mengabaikannya dan hidup dengan ketidaknyamanan selamanya, atau menghadapinya, menciumnya, dan mengubahnya menjadi sesuatu yang indah. Beberapa orang berhasil mengubah hidup mereka dari negatif menjadi positif, sementara yang lain tetap terjebak dalam siklus keluhan dan penderitaan. Orang yang sukses mencium kodok mereka menghadapi masalah langsung di mata. Mereka tidak lari, mereka tidak menyangkal, mereka mengambil tindakan. Dan hasilnya, kodok berubah menjadi pangeran. Masalah berubah menjadi peluang, ketakutan berubah menjadi keberanian. Bahkan kegagalan pun berubah menjadi pelajaran. Dari renungan kita pada pagi hari ini kita belajar bahwa ketakutan itu nyata, tetapi penyertaan Tuhan jauh lebih nyata. Maka jangan biarkan ketakutan menghentikan langkah kita, sebab Tuhan selalu mengalirkan kuasa-Nya untuk menguatkan kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, jadikan hati kami tak mudah gentar oleh ketakutan. Berilah kami keberanian menghadapi tantangan dengan iman. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.